Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwah sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa ya untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab dari buku Metode Teori Kunci ya membaca dan memahami Arab Gundul. Di kesempatan kali ini kita membahas materi yang ketiga ya. Di sesi yang ketiga ini kita akan membahas tentang macam kalimat ya atau kata yang kedua ya yaitu fiil yang sederhananya kita artikan sebagai kata kerja. Nah, sekarang mari kita lihat definisinya. Al-fi'lu, fiil itu huwa kalimatun dalat ala ma'nan. Suatu kata yang menunjukkan arti ya fi nafsiha pada dirinya sendiri. Ya, nah ini sama dengan isim ya, yaitu kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Ya, seperti ketika disebutkan misalnya berjalan, maka akan tergambar dalam pikiran kita berjalan itu ya, baik itu orang misalnya ya atau hewan misalnya berjalan. Lalu makan ya, minum itu sudah tergambar dalam pikiran kita ya dari kata tersebut. Ini makna dari memberi makna pada dirinya sendiri. Nah, lalu yang membedakan dengan isim ya yaitu kata berikutnya waktu rinat bizamanin ya dan bisa disertai dengan waktu. Ya, sedangkan isim itu tidak bisa. Ya, nah maka waktu itu ada yang telah, sedang dan akan. Nah, bisa kita lihat dari contohnya dalam bahasa Arab itu berdasarkan waktu ini hanya dibagi dua ya. Yaitu kepada waktu lampau ya yang disebut dengan fi'il madi ya misalnya kataba telah menulis ya, qara'a ya telah membaca. Nah, kemudian waktu sedang dan akannya ini digabung dia hanya ada dalam satu bentuk ya. Jadi eh, bentuknya atau katanya itu sama. Ya, ini disebut dengan fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu maknanya pilihan ya, bisa sedang, bisa juga akan. Yaktubu misalnya sedang atau akan menulis. Yaqra'u ya sedang atau akan membaca ya. Nah, untuk mengetahui fi'il ada tanda-tandanya ya atau ciri-cirinya. Tetapi kalau tidak ada ciri ini belum tentu dia bukan fi'il ya. Dalam arti ini hanya sebagian saja yang memiliki ciri seperti ini. Karena tidak semua fi'il ada ciri-ciri ini ya. Tapi ketika ada ciri ini sudah bisa dipastikan dia itu adalah fi'il. Ya, yang pertama didahului oleh huruf qad. Ya. Qad ini adalah termasuk huruf. Ya, jadi kalau ada qad maka sudah bisa dipastikan ya di depannya itu adalah fi'il. Karena huruf qad ini dia tidak masuk kecuali kepada fi'il ya. Contoh qad qamatis shalah. Ya, qad di sini diartikan sungguh ya, sungguh telah berdiri salat. Ya. Nah, maka yang terletak setelah qad ini yaitu qomat ya. Qomat ini maka dia fi'il ya. Telah berdiri ya. Makanya telah berdiri yaitu fi'il ya, kata kerja. Nah, cuman untuk qad ini kalau dia masuk ke fi'il mudhari maknanya menjadi kadang-kadang ya. Jadi berbeda ya qad itu ketika dia masuk ke fi'il madi artinya sungguh yang bermakna telah. Kalau masuk ke fi'il mudhari yang bermakna sedang atau akan itu artinya menjadi kadang-kadang. Misalnya kita katakan qad kataba, sungguh dia telah menulis. Kalau masuk ke fi'il mudhari qad yaktubu, nah artinya jadi kadang-kadang. Kadang-kadang dia
menulis ya. Qad qara'a ya sungguh dia telah menulis. Qad yaqra'u kadang-kadang ya dia menulis. Jadi yang pertama didahului oleh huruf qad ya. Kemudian yang kedua didahului oleh huruf sin ya yang dibaca dengan sa ya. Sa ini artinya akan. Nah, dia sa ini masuk ke fiil mudhari saja ya, masuk ke fiil mudhari saja. Terus saya zahabu ya, dia akan pergi. Ya, dia laki-laki akan pergi. Nah, jadi ketika dimasuki sa yang tadinya fiil mudhari itu bermakna sedang atau akan, maka dia menjadi maknanya menunjukkan waktu menjadi satu waktu yaitu akan saja. Jadi makna sedangnya hilang kalau kita masuki sa. Ya, jadi saya dhahabu itu dia akan pergi, tidak lagi bermakna sedang karena sudah dimasuki sa. Saya rji'u dia akan pulang. Ya. Jadi kalau ada sa di depannya sudah pasti fiil dan dia fiil mudhari ya. Yang ketiga didahului oleh kata saufa ya. Nah, saufa ini juga berarti akan, cuman dia waktunya agak jauh. Kalau sa itu waktunya dekat ya misalnya 5 menit lagi, sejam lagi gitu ya. Kalau saufa itu jauh ya bisa 1 minggu yang akan datang, 1 bulan, 1 tahun bahkan di akhirat kelak misalnya dalam Al-Qur'an ya saufa ta'lamun kalian kelak akan mengetahui ketika sudah ada di alam akhirat. Jadi biasa diartikan dengan kelak. Maka fiil yang di depannya itu sudah pasti kata yang di depannya sudah pasti fiil dan khususnya memang dia adalah fiil mudhari. Ya, dan juga bermakna kelak, makna sedangnya sudah jadi hilang karena dimasuki oleh kata saufa ya. Saufa ini termasuk huruf ya. Begitu, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, diakhiri huruf ta ta'nis sakinah. Ya, ta ta'nis itu tak bersukun ya yang berfungsi untuk muannas. Sakinah yang sukun ya dan fungsinya untuk muannas menunjukkan perempuan. Ya, tak bersukun ya. Misalnya qolat ini ada tak sukun. Pokoknya kalau di akhirnya ada tak sukun ya dia pasti fiil. Dan dia adalah fiil madi ya tentunya. Jadi qolat dia karena ini muannas untuk perempuan berarti dia seorang perempuan telah berkata ya ini fiil madi ya telah berkata. Lalu zahabat ya dia seorang perempuan ya telah pergi gitu ya. Nah, karena memang isim ya tidak ada yang berakhiran sukun. Ya, tidak ada yang berakhiran sukun dan juga apalagi tak sukun gitu ya. Yang memang dia menjadi kekhususan bagi fiil ya. Begitu juga huruf ya tidak ada yang berakhiran tak sukun ya sehingga dia bisa menjadi ciri ya bagi fiil ini ya dan jika ada ciri-ciri ini yang 4 ini sudah dipastikan dia itu fiil. Ya, tetapi memang eh, sangat jarang sekali justru ya ada ciri-ciri seperti ini ya di dalam kalimat ya sehingga tetap ya untuk mengenali fiilnya itu pertama dari segi makna ya dia adalah kata kerja terus juga bisa dimasuki oleh waktu ya ada telah, sedang atau akan ya. Nah, lebih jauhnya sebetulnya untuk mengenali fiil ya, juga isim sebelumnya, itu juga secara sempurnanya bisa diketahui dengan mempelajari ilmu tasrif dan ilmu nahwu ya secara lebih jauh, karena di sana akan dijelaskan, pembagian-pembagian. Ya, sebagaimana nanti yang akan kita bahas pada sesi-sesi berikutnya ya. Nah inilah, Ibu sekalian, kita mengenal, fiil ya, pengertian dan juga tanda-tandanya.
Insyaallah ini membuka, pemahaman kita untuk kemudian lebih jauh lagi kita mempelajarinya ya insyaallah. Demikian ikhwah sekalian, ya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.